Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mulai pengawasan pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam di dalam dada kita, sehingga kita bisa melakukan ketaatan, nikmat beribadah kepada Allah, dan pagi hari kita bisa dibangunkan oleh Allah untuk melakukan qiyamul lail, untuk melakukan persiapan ataupun sahur ya, dan kita bisa beribadah dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Ini adalah serangkaian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang mari kita syukuri, mari kita renungkan nikmat ini dan kita syukuri baik secara ucapan ya dengan mengucapkan alhamdulillah maupun juga dengan perbuatan ya dengan melakukan dan dengan cara melakukan sebagaimana haknya, sebagaimana apa yang Allah telah perintahkan kepada kita. Yang kedua, salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia teladan, teladan seluruh umat, teladan yang menjadi yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita sebagai seorang Muslim, ya, kita diberikan contoh real, role model bagaimana Al-Quran itu. Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi SAW, panduan untuk umat manusia. Juga Allah telah sertai, ya, Allah beserta dengan menyertai ya, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai role model. Ya. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana disampaikan oleh Ibunda Aisyah ya bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Baik Ibu Bapak yang Allah rahmati, Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk ke tanggal 17 di bulan Ramadan. Tadi malam mungkin di sebagian tempat juga dirayakan peringatan Nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran. Ya. Ah, meskipun memang secara tanggal dan waktu tentang penetapan turunnya Al-Quran ini ada tentang perselisihan ada mungkin perbedaan pendapat ya di antara para ulama, tapi ini adalah kesepakatan. Tradisi di Indonesia juga kesepakatan tentang tanggal 17 Ramadan ya. Kesepakatan ulama dan tradisi di Indonesia diperingati sebagai turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Ada yang berpendapat bahwa penisbatan tanggal 17 itu eh, dikaitkan dengan penyebutan bahwa Al-Quran diturunkan pada hari Al-Furqan ya sebagaimana surat Al-Anfal ayat 41 yang menurut banyak ulama itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan Perang Badar. Tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan peristiwa Perang Badar. Perang besar. Ramadan. Pak Mugi Pranoto boleh di. Ya, Pak Mugi, mic-nya tolong dimatikan itu, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, di situ terjadi peristiwa Perang Badar. Nah, ini yang disepakati sebagai hari di mana dikaitkan dengan tanggal 17 Ramadan sebagai nuzul Quran. Juga ada sebagian ulama seperti Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi berpendapat bahwa wahyu pertama surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5 itu turun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah kesepakatan para ulama ya, karena ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran itu turun di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 27, ada juga tanggal 21. Tapi yang penting adalah esensinya, semangat untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Ya. Baik Ibu Bapak yang Allah rahmati, pagi hari coba kita mau ini ya flashback dan mengkaji lagi tentang peristiwa awal diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul, turunnya Al-Quran, gitu kan ya, dan bagaimana interaksi uh,
orang terhadap eh, diutusnya Rasulullah ini, gitu kan ya. Pertama bicara tentang diutusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi usia Nabi ketika itu menginjak usia 40 tahun, ya. Ketika setelah berganti dari bulan Sya'ban berganti ke Ramadan, ya, masa kenabian Rasulullah maka itu semakin dekat ketika usia Rasulullah mau menginjak usia 40 tahun. Rasulullah Muhammad bin Abdullah, ya, yang ketika itu suatu hari di bulan suci itu Rasulullah bergegas meninggalkan rumahnya dengan membawa perbekalan secukupnya. Biasanya bawa bekal roti, gandum, dan air minum secukupnya. Ini juga untuk konsumsi Rasulullah, juga untuk dibagikan kepada fakir miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan dalam perjalanannya. Nah, ini di mana Rasulullah melangkahkan kaki, ya. Rasulullah biasanya 3 tahun nih, 3 tahun sebelum wahyu turun, itu Rasulullah sudah membiasakan diri memang. Setelah bulan Ramadan itu pergi ke sebuah tempat, yaitu mendaki menuju ke Gua Hiro. Gua Hiro adalah tempat yang indah memang, karena dari Gua Hiro itu langsung bisa kelihatan kota Mekah, gitu ya. Dari celah guanya itu, Jabal Nur, gitu ya, terlihat kota Mekah, gitu ya. Jelas, gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ketutup sama gedung-gedung, ya, tapi dulu kelihatan banget nih, Ka'bah juga kelihatan. Dan ini jaraknya sekitar 2 mil dari Mekah. Gua Hiro merupakan tempat yang indah, panjangnya 4 hasta, 1,8 meter. Panjang seukuran panjang manusia, ya. Lebarnya 0,8 meter atau 1,75 hasta. Saat ini kalau Bapak Ibu mau ke Gua Hiro, pemerintah Arab Saudi ternyata sudah mempercantik tempat ini. Sudah ada jogging tracknya, jadi lebih mudah menapaki tangga-tangganya, lebih lebih nyaman dan lebih dikondisikan untuk wisata saat ini. Selain itu, kalau Bapak Ibu masuk ke Museum Wahyu, itu juga sudah bisa masuk ke replika Gua Hiro. Jadi kalau mau lihat seperti apa sih bentuknya, ya, Gua Hiro itu sudah bisa masuk di dalam museumnya, gitu ya. Kalau nggak kuat naik ke puncaknya, ya, ke Jabal Nurnya itu kan, ya. Jadi bisa masuk di museumnya. Nah, di sana apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berhalwat, menyendiri, merenungi, bertafakur, gitu ya, atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan beliau, gitu ya. Dan Rasulullah sudah sering melakukan itu, terutama di bulan Ramadan. Tercatat bahwa dalam sejarah sudah 3 tahun beliau beruzlah setiap Ramadan menyendiri di Gua Hiro. Menurut Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, uzlah adalah salah satu tanda kenabian. Ya, di antara tanda-tanda kenabian adalah Rasulullah itu suka menyendiri. Ya, awal-awal tanda awal kenabian beliau adalah eh, beliau beruzlah. Selain itu juga tanda yang lain adalah beliau bermimpi, ya, mimpi ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Malamnya mimpi, siangnya terjadi, ya. Terus berulang selama 6 bulan, ya. Ar-ru'yah as-shadiq, ya. Mimpi kemudian menjadi kenyataan dan terbayang, tergambar jelas, ya, seperti waktu apa namanya, terang benderang waktu subuh, ya. Nah, tepat di bulan Ramadan, ya, pada tahun ketiga Rasulullah menyendiri di Gua Hiro, itu, ya, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Nah, tentu ini unexpected, gitu ya. Gak terbayang sebelumnya itu, ya. Kedatangan malaikat Jibril tiba-tiba membuat ini Rasulullah terkejut, ya. Dan Jibril berkata, bacalah, ya, Iqra, ya, sambil mendekati Rasulullah yang diam terpaku ini. Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca, ya. Tubuh Rasulullah bergetar, ya. Jibril terus bergerak mendekati Rasulullah, ya. Melihat Rasulullah ini yang nggak berdaya, ya. Jibril segera memeluknya. Tubuh Rasulullah yang menggigil ditutupi dengan selimut oleh Jibril. Pelukan ini tidak dilepaskan Jibril hingga akhirnya Rasulullah pulih, gitu ya. Rasulullah sudah tenang, Jibril melepaskan pelukannya dan langsung berkata lagi, bacalah. Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Tubuh Rasulullah kembali lemas. Badannya bergetar, gitu ya, berkeringat, gitu ya. Keringatnya mengucur dari pori-pori tubuhnya, ya. Orang kalau kaget kan juga
Kadang keringatnya tuh seperti bulir-bulir jagung gitu ya. Eh, Rasulullah masih dengan mata, aku nggak bisa baca tuh ya. Kemudian Jibril pun memeluk dan menyelimuti Rasulullah untuk kali yang ketiga. Setelah itu dibacakan oleh Jibril ya, pelukannya dilepas ya. Kemudian Jibril membacakan surat Al-Iqra ayat 1 sampai dengan 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Rasulullah terdiam. Terus terdiam kaget bak patung gitu. Tubuhnya gemetar mendengar kalimat itu dan beliau menyimak baik-baik kalimat tersebut dengan susah payah gitu ya. Dan hari itu ada riwayat mengatakan adalah pada hari Senin. Ini kalau dibaca bukunya Ramadan Al-Buti atau Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa itu terjadi pada tanggal 21 di malam bulan Ramadan bertepatan dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Usia Rasulullah saat itu adalah 40 tahun, 6 bulan, dan 12 hari. 40 tahun, 6 bulan, dan 12 hari kalau hitungannya hitungan kalender Hijriah. Kalau hitungannya Masehi adalah 39 tahun, 3 bulan, dan 20 hari menurut kalender Masehi. Malam itu adalah awal dari masa kenabian Muhammad SAW. Apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Ya, setelah peristiwa itu Rasulullah bergegas pulang ke rumah, ya, segera pengen pulang ke rumah ya. Setibanya di rumah, Rasulullah segera menemui istrinya. Siapa istrinya? Ibunda Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, ya. Rasulullah monogami ya selama 15 tahun bersama Ibunda Khadijah hanya memiliki satu orang istri, yaitu Khadijah. Minta diselimuti, ya. Selimuti aku, ya. Tubuh Nabi menggigil, raut wajahnya penuh ketakutan. Khadijah sendiri heran kan melihat kondisi suaminya nih kan. Apa yang terjadi pada dirinya, pada diri suaminya gitu ya. Ini yang bertanya-tanya dalam pikiran Ibunda Khadijah. Tapi ya nggak mau bikin pusing Rasulullah ya. Khadijah tahu betul bagaimana memperlakukan Nabi, tahu betul bagaimana memperlakukan suaminya. Ya. Ketika sedang panik tidak ditambahi dengan kepanikan. Ya. Apa yang telah terjadi pada beliau Rasulullah itulah yang dipikirkan oleh Khadijah. Tanpa sempat bertanya, Khadijah segera menyelimuti tubuh suaminya tercinta. Ya, selimuti aku, ya selimuti. Ya, beberapa saat kemudian, ketika kondisi Rasulullah sudah berangsur pulih, Khadijah lalu bertanya kepada Nabi, suamiku, apa yang terjadi pada dirimu? Ya, dengan pertanyaan yang lembut, yang menenangkan, gitu ya. Rasulullah lalu menceritakan apa yang baru dialaminya, rasa sakit, sakit apa, rasa takut, gemetar, rasa shocknya belum juga hilang, kan ya. Aku amat khawatir terhadap diriku, kata Rasulullah. Mendengar itu, Khadijah, perempuan cerdas, wanita solihah, itu kan ya, istri yang berbakti pada suaminya, ya, istri yang luar biasa, ya, memberikan testimoni perjalanan hidup beliau bersama Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan, aku amat khawatir terhadap diriku. Sekali-kali tidak, kata kata Khadijah. Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Kalimat-kalimatnya Khadijah ini kalau kita renungi ya, ini bisa jadi sebagai apa namanya summarize ya, merangkum bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perjalanan beliau bersama Rasulullah selama 15 tahun sampai kenabian ya. Tambah lagi 10 tahun jadi 25 tahun. Rasulullah itu monogami bersama Ibunda Khadijah itu selama 25 tahun gitu ya. Dari usia Nabi usia 25 sampai usia 40 berarti 15 tahun sebelum kenabian. Setelah kenabian dari tahun pertama kenabian sampai tahun ke-10 berarti 15 tambah 10 25 tahun. Kata Ibunda Khadijah, sekali-kali tidak. Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah penyambung silaturahim, pemikul beban orang yang mendapat kesulitan, penyantun orang yang peka, penyantun orang yang papa.
kemudian penjamu tamu, serta penolong setiap upaya menegakkan kebenaran. Masya Allah. Ini testimoni kehidupan Rasulullah. Mungkin sejarah tidak banyak yang membahas tentang bagaimana usia Rasulullah dari usia 25 sampai 40 ya, selama menikah ya. Ini padahal topik yang menarik kalau didalami ya. Tapi kalimat dari Ibunda Khadijah ini seakan-akan merangkum bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Karena testimoni 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 yang paling jujur itu adalah testimoni yang datang dari orang terdekat. Mungkin orang yang bisa melihat orang terlihat hebat di luaran, orang terlihat gagah di mata publik gitu kan ya. Tapi orang yang ada dalam rumahnya, di rumah itu anduk aja, anduk basah ditaruh di kasur kayak gitu kan. Mungkin tahu persis tentang perilaku kehidupan di dalam rumah. Tapi ini testimoni yang mengisyaratkan tentang akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Khadijah ya. Dan menarik ya bahwa Ibunda Khadijah ini adalah manusia mulia ya, yang Allah janjikan uh, surganya ya, terbuat dari mutiara ya, yang tidak ada kebisingan di sana. Karena Ibunda Khadijah dalam mendampingi Rasulullah ya, wanita lain mungkin berpendapat bahwa melakukan sesuatu supaya bisa merasakan kesenangan bersama, senang bersama suami. Ibunda Khadijah adalah apapun yang ia lakukan adalah bagaimana membuat Rasulullah nyaman, bagaimana membuat Rasulullah tenang, bagaimana Rasulullah membuat Rasulullah bahagia. Dia khidmatkan hidupnya untuk mencintai Rasulullah, membuat Rasulullah bisa hidup tenang, bisa mendukung dakwah Rasulullah. Ini balasannya ya. Ibunda Khadijah, bahkan beliau itu kaya raya kan, sangat kaya, wanita paling kaya di Mekah gitu kan ya. Kafilah dagangnya Ibunda Khadijah itu ibaratnya satu kampung yang berjalan gitu kan, kaya raya ya. Dan itu hartanya beliau gunakan untuk mendukung dakwah Rasulullah. Sampai setelah tahun ke-10 kenabian habis hartanya ini ya. Karena apalagi masa pandemi, bukan pandemi, masa boykot itu ya, 3 tahun setengah di boykot itu sangat menyulitkan kaum muslimin, terutama akses terhadap air ya. Air jadi susah, air di gurun pasir susah, kebayang kan bagaimana bisa hidup tanpa air ya. Ada air, harganya mahal. Segalon mungkin biasanya harganya 20 apa 10.000, ini udah harganya jadi beratus-ratus ribu itu kan ya. Itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy ketika memboikot kaum muslimin. Nah, kembali setelah itu, terus Ibunda Khadijah meyakinkan, sekali-kali tidak. Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah penyambung silaturahim, pemikul beban orang yang mendapat kesulitan, penyantun orang yang papa, penjamu tamu, serta penolong setiap upaya menegakkan kebenaran. Lalu setelah itu Khadijah berangkat bersama Nabi menemui Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupunya Khadijah. Dia adalah penganut Nasrani yang dapat menulis dalam bahasa Ibrani. Bahkan ia sempat menulis Injil ke dalam tulisan Ibrani. Usianya sudah tua, ya, sudah senja, sudah mendekati maghrib nih usianya, dan matanya buta gitu. Ketika menemui Warokoh, wahai keponakanku, wahai sepupuku, kata kata Khadijah, dengarkanlah cerita dari kemenakanmu. Ya, Rasulullah kemudian menceritakan apa yang dialaminya. Wahai kemenakanku, apa yang engkau lihat? Katanya Warokoh. Lalu Rasulullah menceritakan pengalamannya. Dan Warokoh mendengarkan dengan sangat hikmat apa yang dialami Rasulullah. Kata Warokoh ketika setelah mendengarkan itu, sungguh ini sama seperti ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ini adalah namus ya. Apa yang diturunkan sama dengan apa yang eh, dialami oleh Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda pada masa itu, ya. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Ini pernyataan, engkau diusir oleh kaummu, ini membuat Rasulullah tersentak ya. Bukankah Rasulullah ini Al-Amin itu kan ya? Bukankah orang-orang juga meyakini bahwa beliau adalah orang yang digelari oleh orang Quraisy sebagai orang yang terpercaya. Bahkan mereka menitipkan harta-harta bendanya kepada Rasulullah itu kan ya.
Tapi kenapa mereka mengusirnya? Ya, mereka akan mengusirku, gitu ya. Rasul mengatakan, benarkah mereka akan mengusirku? Ya, karena mungkin kalau menyakiti saja ya mungkin ya karena perbedaan pendapat mungkin ya. Tapi apa ya sampai mau mengusir, mengusir Rasulullah, gitu ya? Tanya Rasulullah kepada Warokoh ini. Rasul heran ya, kok bisa sampai mau mengusirku? Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan mereka akan dimusuhi. Jika aku masih hidup pada waktu itu, jika aku masih bugar, masih hidup itu ya, niscaya aku akan membantumu dengan sekuat tenaga. Ya, maka tidak berapa lama kemudian peristiwa ini terjadi, kemudian Warokoh ini meninggal dunia. Ya, jadi dalam dialog dengan Warokoh ini memberikan gambaran kepada Nabi ya. Jadi gambaran bahwa Nabi akan hijrah itu sudah ada sejak hari-hari awal ketika Rasulullah menjadi nabi, mendapatkan wahyu ya, bahwa bahwa beliau akan diusir dari Mekah. Juga menarik tentang kehidupannya Warokoh ini ya. Karena seorang itu mungkin ada hadir di muka bumi ini ya atas misi tertentu ya, ada punya misi. Ya, setiap kita juga mungkin pasti punya misi, misi-misi kebaikan yang insya Allah ada pada setiap diri kita ya, yang mesti kita tunaikan. Warokoh punya misi untuk beliau tunaikan, seolah-olah waktu kehidupannya itu menunggu kabar tentang wahyu itu datang turun kepada Nabi, menyampaikan, menguatkan pandangan dan eh, membenarkan apa yang dialami Nabi, meneguhkan apa namanya, meyakinkan Nabi bahwa ini sama apa yang engkau alami ini sama seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Ya. Setelah itu nggak berapa lama beliau meninggal, ya Warokah ini. Ya ini eh, pesan ya juga buat ini ya, buat bahwa setiap kita juga punya misi dalam kehidupan ini ya untuk kita tunaikan gitu ya. Misi untuk pendidikan anak, pendidikan keluarga gitu ya. Misi di masyarakat ya. Setiap punya bukan hanya untuk kehidupan pribadi ya, untuk ya mencukupi kebutuhan pribadi, tapi kita juga di balik itu ada misi untuk kehidupan kita. Nah, tentang bagaimana tadi kita juga belajar tentang dukungan Ibunda Khadijah. Respon Ibunda Khadijah saat menyikapi kejadian yang menimpa suaminya ini menunjukkan bahwa beliau, Khadijah ini adalah wanita yang cerdas, berbudi luhur, bernurani bersih. Ya. Nggak mikir kemana-mana. Oh, tanya kepada Warokoh. Tanya kepada ahlinya. Warokoh ini sebagai ahlul kitab. Ya. Dan inisiatif Ibunda Khadijah membawa Rasulullah kepada Warokoh ini adalah bagian dari ilham ya. Kalau wahyu turun kepada nabi ya. Tapi manusia juga ada yang diilhamkan ya. Ilham dari Allah ya. Ini bahwa ini sebagai bukti bahwa yang baru saja diterima oleh Rasulullah adalah wahyu ilahi. Allah memberikan ilham kepada Ibunda Khadijah untuk membawanya kepada Warokoh bin Naufal. Dan juga kalau kita lihat pandangan Warokoh tentang makna peristiwa yang dialami Rasulullah ini menjadi bukti tentang keluasan ilmunya Warokoh ini. Ya. Nah, setelah peristiwa itu ya wahyu nggak datang lagi besok kemudiannya. Agak terputus wahyu ini ya. Setelah peristiwa itu wahyu terhenti untuk waktu yang cukup lama. Menurut Dr. Ramadan Al-Buti di dalam Fiqh As-Sirah, Baihaqi berpendapat bahwa masa terputusnya wahyu adalah selama 6 bulan. Oh, 6 bulan lumayan lama ini kan. 6 bulan nggak datang lagi nih, Jibril nggak datang, nggak ada kabar lagi gitu ya. Dan Rasulullah merasakan duka yang mendalam ya. Kemudian merasa cemas, merasa rindu ya, terputus dengan wahyu ya. 6 bulan lamanya nggak ada kepastian lagi nih, ngapain lagi ya. Dan wahyu yang terputus ini juga merupakan pelajaran Allah Subhanahu wa taala agar baginda Nabi Muhammad SAW merasakan kerinduan ya. Kerinduan untuk kembali mendapatkan wahyu setelah mengetahui bahwa dirinya adalah telah diangkat menjadi seorang nabi. Dan peristiwa terputusnya wahyu ini juga menunjukkan bahwa wahyu itu bukan berasal dari diri Rasulullah sendiri, bukan Rasulullah yang mengarang gitu, bukan gitu ya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, jika wahyu dari Muhammad dari Rasulullah,
Mengapa harus terputus? Gitu ya. Padahal ini waktu terputus tentang turunnya wahyu ini. Masa terputusnya wahyu itu adalah kemudian 6 bulan. Nah, menurut pendapat sebagian ahli para ulama sirah gitu ya. Kemudian wahyu itu masa terputusnya wahyu itu telah menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Nabi dan membawanya ya bersemangat untuk kembali menerima wahyu, rindu untuk menerima wahyu. Rasulullah mulai menanti datangnya wahyu dan penantian itu akhirnya tiba. Rasulullah didatangi malaikat Jibril setelah beliau berdiam di Gua Hiro selama sebulan. Ya, jadi setelah mengakhiri perenungannya di Gua Hiro, Rasulullah turun menuju Mekah. Saat berada di suatu lembah, dia mendengar suara memanggil namanya. Beliau melihat ke kanan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ya, Nabi melihat ke kiri, namun tidak melihat apa-apa itu kan ya. Ketika melihat ke depan dan ke belakang, beliau juga tidak melihat apapun. Rasulullah dipanggil namanya gitu ya. Rasulullah kemudian mendongak, mengangkat wajahnya ke atas ke langit. Saat itu beliau terkejut, tubuhnya kaget ya, melonjak kaget tatkala melihat pemandangan di atasnya. Ternyata itu berasal dari malaikat yang dulu mendatanginya di Gua Hiro. Malaikat itu tampak duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Karena sangat terkejutnya, ya, Nabi jatuh pingsan. Ya, tubuhnya terjatuh ke tanah melihat pemandangan yang nggak terduga. Maka beberapa saat kemudian nggak nggak sadarkan diri, gitu ya, sebelum akhirnya siuman. Setelah sadar, beliau bangkit dan bergegas pulang mendatangi Khadijah. Sama minta diselimuti ya, selimuti aku ya. Kemudian dikompres dengan air dingin ya. Kemudian tanpa banyak tanya, Khadijah tentu saja segera menyelimuti suaminya. Saat itulah turun wahyu. Ya, surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 5. Hai orang yang berselimut ya, bangunlah, kum fa'angzir ya. Berilah peringatan ya. Ini eh, perintah kepada Nabi ya untuk menyampaikan dakwahnya kepada halayak. Meskipun ini masih secara sembunyi-sembunyi ya. Karena nanti akan turun lagi ayat yang memberitakan untuk menyampaikan secara terang-terangan. Nah, peristiwa ini terjadi eh, pada ya 6 bulan setelah turunnya wahyu yang pertama. Ya. Dan ini tadi kalau kita lihat ya bahwa Rasulullah diangkat menjadi Rasul ditandai dengan tadi dimulai dengan keinginan untuk diilhamkan untuk menyendiri di bulan Ramadan di Gua Hiro. Kemudian 6 bulan sebelum wahyu itu turun mengalami ar-ru'yah as-shadiqah ya, mimpi yang benar ya, mimpi soknya kejadian itu ya. Dan menyendirinya Nabi ya karena ia tidak menyadari bahwa Allah sedang mempersiapkan dirinya menjadi Rasul ya. Jadi bukan by default ini sesuatu yang diusahakan ya. Uzlah dilakukan untuk mensucikan dan mempersiapkan ruhnya mengemban ajaran ilahi. Ini Allah mengilhamkan Rasulullah untuk beruzlah dan jika Muhammad mengetahui akan menjadi nabi, pastilah beliau tidak terkejut saat menerima wahyu dan tidak meminta Khadijah untuk menafsirkan apa yang terjadi pada diri beliau. Tidak untuk nanya ke Warokoh ya. Ini sekali lagi bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah ya. Rasulullah bukan meminta kenabian gitu ya, tapi Allah telah menunjuk Rasulullah sebagai nabi ya. Baik itu peristiwa sebenarnya peristiwa-peristiwa dari mulai kelahiran sampai dengan usia 40 tahun, Allah telah menyiapkan diri Rasulullah untuk menjadi teladan dalam kehidupan ini, untuk menjadi pengemban risalah, menjadi nabi akhir zaman ya. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan kita ya tentu saja eh, bersyukur menjadi bagian dari umat kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, karena hidayah ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sangat mahal dan beruntung kita mendapatkan eh, hidayah ya. Allah telah memberikan hidayah kepada kita
untuk pemeluk agama Islam menjadi bagian dari umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Karena dalam sejarah kita bisa mencatat banyak orang yang mengenal mengenal Nabi, dekat hidup sejaman dengan Nabi, bahkan pamannya Nabi itu sudah dari kecil, usia Nabi usia 12 tahun udah dikasih tahu nih sama pendeta Bukhairo, hey, kamu nih jaga anak ini, jangan bawa ke sana. Ini tanda-tandanya jelas dia itu adalah orang yang ditunggu-tunggu ya. Dia adalah nabi akhir zaman. Jangan bawa dia ke Syam gitu ya, usia 12 tahun dia, karena khawatir nanti orang-orang Yahudi akan menyakitinya. Itu Abu Thalib sudah tahu itu peristiwa bahwa beliau itu seorang nabi gitu ya. Tapi sekali hidayah sesuatu yang Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan hidayah pada seseorang. Maka kita yang saat ini Allah berikan hidayah, kita syukuri ini nikmat yang besar. Maka para penceramah itu seringnya kita mensyukuri atas nikmat iman dan Islam. Ya memang itu sesuatu yang mahal, ya sesuatu yang eh, tidak semua orang bisa dapatkan. Ya kita mendapatkannya bahkan sejak lahir, insya Allah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan tadi malam kita memperingati Nuzul Quran, ya kita jadi semakin banyak waktu untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, ya karena di bulan Ramadan sangat memungkinkan orang untuk lebih banyak interaksi dengan Al-Quran. Selain juga dari kita sedang berpuasa, terjaga, setidaknya terjaga hati, pikiran, dan fisik kita, ya sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk dekat dengan Al-Quran, ya. Jadi kalau tidak membaca Al-Quran itu bukan berarti kita tidak sempat membaca Al-Quran, ya. Jangan-jangan Al-Quran yang nggak mau dibaca sama kita itu kan ya. Karena eh, hanya orang-orang yang Allah berikan ilham, petunjuk, dan eh, secara secara ruhiyah siap untuk membaca Al-Quran. Maka kalau ada waktu-waktu kita futur gitu ya, ini juga diingatkan ya, bahwa ayam makdudat itu ya, bahwa hari-hari ini, hari-hari yang istimewa ini adalah hari-hari yang terbatas harinya. Nggak kerasa lah sekarang udah tanggal 17 ya. Sebentar lagi udah Ramadan berlalu. Jangan sampai Ramadan berlalu kita tidak uh, memberikan kesan dan tidak memanfaatkan waktu ini gitu ya untuk meraih ketakwaan. Semoga waktu-waktu yang ada kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk um, menjalankan segala amal kebaikan di bulan Ramadan ini, terlebih juga membaca Al-Quran gitu ya, yang punya target-target hataman ya, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ini adalah waktu yang sangat kondusif untuk bisa kita gunakan untuk berinteraksi lebih intens dengan Al-Quran. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.